dalam perjalanan panjang Tuhan menjaga, melindungi sampai hari ini. Itu karena Tuhan baik. Hal yang kedua juga dalam momen yang sama adalah anak kekasih kita Priska bisa menyelesaikan studi S1 sarjana. Itu karena sarjana kedokteran luar biasa. Mari kita tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Untuk menjadi kedokteran tidak gampang, karena itu pelajaran dan memang sulit. Karena Tuhan bekerja dan beri kemampuan luar biasa sehingga anak kekasih kita Friska bisa selesaikan S1 dokter khusus. Puji Tuhan, satu kebanggaan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya Tuhan baik, Yesus baik. Karena Tuhan maka anak ini bisa dapat gelar ini. Dan yang ketiga adalah anak kekasih kita atau cucu kasih kita, namanya Ardina Amoreisa Talisa Dabi. Juga Tuhan memberkati dalam keluarga Bapak Emi. Dan hari ini kita bersama-sama mengucap syukur. Cara Tuhan memberkati, menuntun kita sampai detik ini kita tidak mengerti, tapi satu hal yang kita buat adalah terima kasih Tuhan. Di tempat yang terbuka, di tanah ini kita berkata terima kasih Tuhan, dan kita bisa naikkan pujian dan penyembahan, dan di akhir dengan firman Tuhan. Itulah berkat yang dapat kita menerimanya. Ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, barangkali keluarga besar Bapak Nembe alat nekrak wani kayangan dia kena waktu lu ya pergi, hanya kita beri waktu 5 menit saja untuk menyampaikan terima kasih. Udah kena waktu pergi. Ya, atau anak kekasih kita Priska mau bersaksi singkat, mari. Karena kami hanya tahu namanya Priska, tapi mana orangnya kami tidak tahu, sekaligus perkenalkan dan menyampaikan kesaksian singkat lah. Anak Priska udah ada omok. Ya. Wah, now menen wah, no menen wah, no ge wah. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya mengucap syukur sekali, ini semua bukan karena saya, tapi karena Tuhan Yesus dan juga karena dukungan pemerintah Provinsi Papua, sehingga kami bisa, saya dan teman-teman saya yang sudah menyelesaikan, semua berkat Tuhan dan juga berkat para bapak-bapak kami. Saya nervous sekali. Terima kasih banyak. Semua ini karena Tuhan. Kuliah di luar tuh tidak gampang. Belajar orang punya bahasa, terus harus ada adaptasi dan semuanya. Tapi semua karena Tuhan saya bisa selesaikan itu semua. Dan kebanyakan teman-teman saya baru ambil S2, yang sedang melanjut S2, selamat. Satu lagi, jurusan saya bukan kedokteran. Jurusan saya political science, sambil political science karena saya termotivasi oleh bapak-bapak saya yang dari Kembu dan bapak-bapak kami yang dari kabupaten lain.
Jadi saya terdorong untuk ambil political science dan memang saya sudah menggeluti hal itu dari saya kecil sekali karena bapak saya juga menjadi motivator buat saya dan bapak di saya dan bapak Timotius Wakur. Wah, yuk kirim wah. Terima kasih juga untuk Bapak Bini Luk yang selalu mendoakan kami. Wah. Terima kasih, Rizka, sukses selalu. Ya, mari kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat dan ya sukses untuk anak kekasih kita, kakak adik Rizka. Luar biasa. Jadi ralat, tadi saya bilang kedokteran tidak, tapi ya yang tadi sudah dengar itu sudah. Ya kita bersyukur ya. Tuhan punya cara luar biasa di dalam situasi yang sulit sekalipun bisa menyelesaikan studi luar biasa. Tuhan baik. Yang kedua, kami beri waktu lagi Bapak Nebe untuk bisa bersaksi bagaimana Tuhan memberkati, menyertai Bapak dari awal bekerja di pemerintahan sampai sekarang. Kita dengarkan secara singkat saja. Wah, waktu Bapak. Wah. Saya sampaikan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan, Bapak Lipius, satu-satunya kader dari wilayah Toli. Kami sangat senang, dan juga adik Wandik. Saya sangat bangga karena Pak Lipius, Pak Wandik, dan Pak Timotius juga. Pak Timotius ini bukan hanya ketua anggota DPR. Beliau ini adalah salah satu kader dari Kempu atau wilayah Toli. Jadi hamba Tuhan pertama itu beliau ini. Angkat tangan. Bawa ke mana? Ya. Jadi terima kasih. Wah. Dan Bapak Lipius, kami bangga karena Bapak hadir dalam kebenaran ini, sehingga kami orang Toli, wilayah Toli, kami rasa bangga karena kuasa Tuhan ada pada Pak Lipius dan Pak Wandik. Dan bila juga semua ini hamba-hamba Tuhan yang hadir hari ini, saya sampaikan terima kasih karena Bapak-bapak kebenaran selalu ada pada kami, dan kami turut mendengar dan mengikuti apa yang Bapak-bapak sampaikan. Jadi saya sampaikan terima kasih. Saya kebetulan saya pernah jadi kepala desa. Setelah saya selesai SMA di Sentani, saya pulang, saya tidak lanjutkan pendidikan S1 atau ini, tapi saya kembali untuk mengabdi di kampung melalui kepala desa. Ternyata saya jadi kepala desa hampir 2-3 tahun. Kemudian belum 2-3 tahun itu saya juga Pak Lipius dan Pak Gubernur sekarang ini, mereka usul Pak Timotius juga, mereka usul saya untuk masuk anggota DPR. Waktu itu anggota DPR wilayah Jaya Wijaya, bukan Tolikara. Ternyata saya banyak orang, kami 18 orang masuk, tapi saya gol, dan itu menurut kehendak Tuhan. Saya sangat bangga itu. Setelah saya berhenti dari anggota DPR, saya lanjutkan studi D3 pemerintahan juga, gereja juga, Pak Lipius, Pak Timotius, hamba-hamba Tuhan, mereka berikan rekomendasi untuk saya lanjut pendidikan di D3 pemerintahan di Uncen. Setelah berakhir, saya kembali ke kampung untuk jadi kepala perwakilan di Kempu. Setelah itu, saya berangkat lagi tes untuk ikut tes masuk ke UGM Yogyakarta. Saya lolos, saya masuk di sana S1. Setelah S1 hanya 3 tahun pas. Setelah itu saya lanjut ke S2 di UGM juga. Saya pulang itu 2 gelar. Sebelum saya pulang, sementara saya sebelum wisuda, saya dilantik jadi camat Bokondini. Camat Bokondini sekitar hampir 4-5 tahun di sana. Setelah itu, saya ditarik Kabupaten Tolikara untuk jadi kepala bagian organisasi dan pendayagunaan aparatur negara. Itu selama 4 tahun. Setelah itu naik lagi kepala dinas kependudukan dan catatan sipil. Itu hanya 6 bulan. Setelah itu rolling lagi
asisten Tatu Tolikara itu selama 3 atau 4 tahun di sana. Setelah itu kembali tarik lagi oleh Gubernur Provinsi Papua, saya menduduki jabatan Kepala Biro Umum sekarang. Dan ini semua yang terjadi ini karena kehendak Tuhan. Dan selama saya tugas tidak ada tantangan, tidak ada persoalan yang ada pada saya. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena Pak Livius, Pak Soleh, Pak Timotius, dan Pak Wandi, Pilas selalu doakan kami. Saya sangat merasakan itu karena kami ini, orang tua kami itu pertama menerima Injil di daerah sana itu orang tua kami. Jatah daripada mereka itu kami sekarang nikmati. Saya sangat merasakan itu. Benar tidak? Benar. Ya, kami rasakan. Jadi dulu orang-orang barat itu mereka katakan begini. Kasih tahu orang tua kami, masa Mbak Lipius punya bapak, saya punya bapak, Pak Timotius ini punya bapak, itu hamba Tuhan yang pertama. Orang barat itu kasih tahu mereka begini. Kami tidak kasih upah daripada pelayanan ini, pelayanan Tuhan, tapi nanti hasil pelayanan kamu itu dinikmati oleh anak susu. Ternyata benar saya alami itu. Jadi kami bersyukur semua. Amin. Wah, jadi adik-adik melalui pendidikan baru bisa kita pimpin daerah ini. Kalau tidak pendidikan, anda berkuasa dengan keinginan, ya, kepentingan pribadi itu jadi mengacau di daerah. Kita lihat itu. Jadi lebih bagus kita tunduk kepada Tuhan daripada kita ego tinggi dan kehebatan tinggi di daerah ini lebih baik buang. Dan kami harus tunduk kepada Tuhan jauh lebih baik. Terima kasih. Wah. Ya, luar biasa. Itulah panggilan Tuhan melayani secara full time sampai hari ini di pemerintahan. Karena Tuhan yang bekerja dan semuanya jadi nyata, puji Tuhan. Kita mempersiapkan seluruh waktu, hati, pikiran. Allah unek kelawan dua ada waya kita kaji. Yang kedua, saya mau menyampaikan terima kasih Bapak Emis, keluarga besar. Allah unek nukulan waya kita kaji. Dalam acara bakal Allah likuleon lagi. Hamba Tuhan, Pak Pendeta Lipius, bangkil liwakoti Allah unek toba gue beragi. Kalau menurut siapa yuk kiki? Kita semua siap ya. Jadi jangan lihat makwam dan jangan, tapi Allah ini lebih penting karena itu makanan rohani kita. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Dawir wak, segala puji syukur hanyalah bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama berkata segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu, glory haleluya. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu, glory haleluya.
haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Kepada Bapak Pendeta kami persilakan. Allah ya ruhi, kita berdoa. Wah kakone kone nunggu ala berani kibai pinano. Gawale ngai gunda kone kaca pit legar kingkwe kakone mbalo gime. Ala berani kiwai yo nider ka nene pinano. Tobe inu kolawok kololom dik ruondo. Weni toko pa dat no gura pa ko patukwa. Ata ala ba ko patuondo. Ka ni nom lo ni ro patuondo. Wara monda keno ni bopan no nawondo pinanggelo no bawa kakone bambam bopana gume wa no ba Bapak yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus bicara dalam hati kami supaya kami menikmati firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai kami semua, dalam nama Yesus, amin. Oke, saya akan bacakan. Jadi saya pakaian rapi begini menghargai mahasiswa bahkan yang sudah tamat. Ya, sebenarnya tadi saya mau pakai biasa saja karena tadi ini om saya ini telepon acara jam 10, jam 9. Saya bilang karena saya tahu biasa dia bikin acara pasti potong babi. Jadi saya tanya, maksudnya ibadah di rumah jam 9 atau jam 10 itu betul? Terus lah dia kan lega, lah dia orang kadang hati kena tidak bisa. Ya seperti itu. Jadi memang itu karunia yang Tuhan kasih ke beliau ini, diwariskan oleh ayahnya. Jadi kita ikuti saja, bukan terlambat tetapi memang begini. Itu memang sudah Tuhan berikan. Jadi saya minta tadi untuk kalian yang satu orang lagi di sini harus lalat, harus begini terus. Ya, karena itu juga penting makanan ini. Seperti itu. Saya mau baca dari Pengkhotbah pasal 11. Singkat saja. Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 dan 10. Lanjutkan Pengkhotbah pasal 12 ayat 12, 13 dan 14. Hanya dua topik yang akan saya tekankan di sini. Oke, Pengkhotbah. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ayat 12, pasal 12. Lagi pula anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya. Dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Oke, sekali lagi, akhir akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ya, saya pikir yang mengerti bahasa Indonesia, saya jelaskan dalam bahasa Indonesia secara singkat. Ini penting sekali, nasihat untuk orang-orang muda.
Yang lain seperti saya dan teman-teman lain sudah berusia di atas 50. Dalam usia secara ini kita masih muda, tetapi ini bicara lebih mudah lagi di bawah dari umur-umur itu. Jadi ada usia emas itu anak-anak kecil, seperti usia emas itu umur 0 tahun sampai sekian tahun, tapi usia yang lebih produktif, lebih bagus itu usia 7 tahun di bawah. Jadi kalau mau mendidik anak jadi orang hebat, itu di bawah umur itu. Nah, itu penting. Ilmu pendidikan watak dan tata nilai anak berbicara masalah proses pendidikan anak sejak anak itu masih dalam kandungan. Ya, masih dalam kandungan. Masih tidak bisa dia dengar suara kita. Itu menurut ilmu orang yang bukan tidak bersekolah. Tetapi orang yang berpendidikan, anak masih umur di dalam kandungan yaitu 5 bulan ke atas atau lebih bagus 6 bulan. Anak sudah bisa mendengarkan. 4 bulan ke atas sedikit saja sudah mulai bergerak. Berarti umur 5 bulan masuk ke 6 bulan ke atas itu anak mendengarkan suara bapaknya, suara mamanya, suara setiap orang di sekitar itu. Semua dia mendengarkan, dia copy itu semua. Jadi kalau anak dan bapak dan mama berkualitas di dalam rumah tangga, maka anak itu dia akan terdidik atau mulai copy semua kelakuan bapak dan mama di waktu di dalam rahim mamahnya. Ini penting, ilmu penting yang saya mau sampaikan untuk yang muda-muda. Karena yang sudah tua-tua ini tidak akan bikin itu lagi, mereka sudah kacau. Tetapi yang masih muda-muda, saya lihat muda-muda ini ya penting sekali takut Tuhan. Nanti akan saya tekankan, penting. Manusia hidup perlu kualitas. Anak yang di dalam kandungan itu kalau bapak dan mama memberi kasih sayang, memberi pendidikan yang baik, memberi makanan yang baik, makanan gizi, itu bagus. Kalian sekarang sudah di Jayapura, makan lebih baik ikan tuna dan ikan salmon. Ya, ikan tuna dan ikan salmon, mereka tahu ikan itu. Itu ikan yang berkualitas vitamin tinggi untuk intelektual. Kalau anak itu dalam kandungan diberi makan makanan seperti itu atau makan ikan salmon dan ikan tuna, maka anak itu lahir kelihatan cerdasnya. Apalagi bapak dan mama memiliki kualitas yang bagus, tambah dengan ilmu vitamin yang tadi omega 3 namanya ikan tadi, anak Anda akan lahir dengan dia punya IQ tinggi. Ya. Nanti orang akan bilang, ini bapaknya siapa? Karena apa? Anaknya lahir berbeda dengan bapak dan mama. Karena bapak dan mama walaupun pendidikan rendah, tetapi mereka memberikan kasih sayang yang bagus dengan makanan bergizi, maka anak itu lahir berbeda kecerdasannya, kualitasnya. Dia akan kalahkan dalam pertandingan pendidikan baik SD, SMP, SMA dan seterusnya. Karena apa? Itu kembali kepada pendidikan awal bapak dan mama. Dan saya senang anak perempuan sampaikan terima kasih kepada orang tua, karena memang semua yang kamu ada itu karena orang tua. Dan om saya Emi juga sudah sampaikan, Emi ada sekarang ini, saya ada sekarang ini, itu karena orang tua. Itu orang tua penting sekali. Anak menghargai orang tua, maka anak itu akan luar biasa. Anak itu akan berhasil. Keberhasilan dalam segala hal. Pertama keberhasilan yang saya mau tekankan di sini ialah keberhasilan hidup takut akan Tuhan. Itu warisan terbaik dari orang tua. Hidup menjaga kekudusan, itu warisan terbaik, termahal, tak ternilai harganya dari kedua bapak dan mama. Kalau warisan rumah, warisan mobil, warisan apa saja itu biasa. Tetapi warisan terbaik ialah ilmu, takut Tuhan. Itu.
Ini penting, yang mengerti bahasa Indonesia saya bicara hal penting untuk ke depan. Anda mau nuntut sesuatu, kalau tidak berkualitas, tidak berpendidikan, tadi Om Emi sudah sampaikan, semua melalui pendidikan. Ya. Saya pernah ada di Amerika, berapa kali training di sana, duduk bersama orang-orang hebat di sana. Saya pernah sekolah di Israel juga, hanya berapa hari, dengan orang-orang hebat seperti Facebook, Google, ya, dan Amazon. Terus Cina punya orang kaya terkaya itu, duduk bersama dengan Benjamin Netanyahu, berbicara tentang teknologi IT, teknologi tinggi untuk dunia ke depan bagaimana. Saya seperti kosong. Waduh, jauh sekali langit dan bumi. Bukan urusan langit dan bumi, yang penting saya duduk dekat mereka. Karena mereka bukan kelasnya saya. Kelas dari kampung Yatenok di sana, ada duduk dekat mereka, bagi saya oke. Nah, itu. Dibesarkan di kampung dan lain-lain sebagainya, ya. Itu. Tapi bisa duduk dan mereka berbicara bukan hal-hal yang biasa, tetapi teknologi akhir 2021, tahun 2030 sampai 2050 apa yang harus dikerjakan. Saya cek intelektual mereka itu dari mana. Tahu-tahu memang pendidikan datang dari orang tua. Itu sebabnya orang Yahudi, anak masih dalam kandungan mereka sudah mendidik. Begitu lahir, bapak yang gendong bawa anak persembahkan di bait Allah. Itulah orang-orang Yahudi, orang Israel. Itu sebabnya orang-orang terpintar di dunia itu orang-orang Yahudi. Bukan siapapun orang di dunia ini, tidak. Bill Gates terkaya di dunia, Microsoft itu orang terkaya, orang Yahudi. Facebook punya orang Yahudi. Segala macam semua yang diciptakan orang Yahudi semua. Kenapa mereka pintar? Ya, kenapa mereka pintar? Itu tadi, sejak masih dalam kandungan, orang tua perhatikan anak-anak mereka. Ini penting sekali yang saya sampaikan, karena Anda semua adalah keluarga saya. Itu sebabnya ilmu penting yang saya sampaikan, semoga Anda tangkap. Walaupun saya pakai bahasa Indonesia, karena hampir sebagian anak-anak ini tidak mengerti bahasa lain. Itu juga kesalahan kita orang tua. Ya, kita tidak mengajar anak-anak kita berbahasa Lani. Itu kegagalan awal itu sudah. Anak-anak kita tidak tahu bahasa Lani semua, termasuk yang bicara juga, betul? Ya. Semua itu salah satu. Tidak tahu dari mana datangnya, ya karena kita sibuk. Ya, penting sekali. Pendidikan yang akan diberikan terbaik kepada anak itu datang dari orang tua. Orang tua penting, bapak mama penting, duduk bersama, berdoa bersama, mendukung bersama, maju bersama. Itu baru Tuhan luar biasa berkati setiap orang. Di sini firman Tuhan katakan, bahasa Indonesia semua selesai, baru Lani Universitas KDT. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Ini semacam, ya silakan kamu nikmati seperti itu, seolah-olah biarkan kau pergi sudah, nikmati saja. Ya, bersukaria hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Kau mau bikin apa saja silakan, kau mau berzina silakan, kau mau mencuri silakan, mau membunuh silakan, mau bergaya dengan rekayasa apapun silakan. Tuhan bilang, kalau bahasa Inggris mungkin anak perempuan dengar itu, I don't care. Saya tidak peduli dengan kau. Memang kau perlu saya kah? Bukan. Saya perlu kau kah? Bukan. Kau yang perlu saya. Nah, seolah-olah Tuhan bicara seperti itu. Seolah-olah Tuhan bicara seperti itu kepada orang-orang muda. Ya, tadi saya datang hampir 2 jam, saya berdiri ada dalam mobil. Saya perhatikan semua pemuda masuk. Pemuda sedang ada di luar sana. Saya sedikit sedih, hampir mau menangis. Bicara sama anak saya dan anak mantu saya. Lihat, ya,
Saya bisa lihat orang itu waktu orang berjalan. Saya bisa lihat orang itu berkualitas. Takut Tuhan kami bisa tahu. Saya bisa lihat dengan mata saya. Oh, ini bagus. Ini 80-90% perlu proses belajar keras. Dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia ketuhanan atau Allah wone. Ya. Dan di dalam otak saya sedang saya bermain. Aduh, bayangin saya ke depan berapa tahun lagi, kelihatannya susah. Itu yang Tuhan bicara kepada saya dalam hati saat saya ada di mobil di luar. Ya, ini penting. Dan saya mau bicara ini penting. Ya, ini penting. Seperti Nahum sampaikan. Saya lengkap dengan atribut saya sebagai hamba Tuhan. Karena saya bicara masalah wibawa Tuhan, wibawa Tuhan, bicara tentang firman Tuhan. Ya, ini kesempatan anak perempuan sediakan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saya mau bicara ini supaya saya punya om-om, saya punya adik-adik, saya punya keluarga memiliki kualitas yang baik dalam Tuhan, hidup yang baik dalam Tuhan, melihat Allah di depan sana, bukan lagi ke kiri, ke kanan, ke belakang. Itu penting sekali. Tuhan katakan seolah-olah, ayo kau bersukaria sudah, menikmati kemudahanmu. Anak-anak remaja yang tadi saya lihat baru masuk, anak-anak remaja itu panas. Umur-umur itu memang dosa seksual sangat mudah jatuh. Mimpi pun akan merasa seperti sudah jatuh dalam dosa. Ini penting. Lihat, saya sedang bicara tapi anak-anak muda umur 8 ke atas, saya lihat mereka otaknya jalan berbeda. Saat sedang saya bicara, saya pakai kacamata dan bisa lihat jauh. Ya, karena apa? Memang itu kembali ke bapaknya, kembali ke mamanya. Ya, bapak dan mama sudah dibaptis, sudah difirman, dimandikan dengan firman di kampung sana. Tetapi sampai di Jayapura lupa semuanya, hanya ingat sesuatu duniawi saja. Akhirnya anaknya tidak berkualitas dalam Tuhan. Ini sangat-sangat bahaya, sangat-sangat bahaya. Ya, lihat, semuanya kamu bisa menikmati duniawi, tetapi firman Tuhan berkata, ya, ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Semua yang kita lihat dengan gaya luar biasa, seperti seolah-olah saya hebat dan lain-lain, semua akan sia-sia. Ya, itu semuanya akan sia-sia. Dan terakhir ini saya mau jelaskan. Terakhir, penting sekali beberapa ilmu yang saya sudah sampaikan. Dengarkan baik-baik. Lagi pula, anak, waspadalah, ini penting sekali. Sekali lagi firman Tuhan katakan kepada kita semua sore hari ini. Lagi pula anak berarti kalau dari sisi Tuhan kita semua anak. Ya, tapi di sisi manusia seolah-olah om saya ini bicara sama anak perempuan. Hai anakku, kamu di Amerika sekolah baik-baik, Papua menunggu kamu dan lain-lain, dan sekarang kamu sudah pulang, ya, sudah sekolah dari Amerika, jaga dirimu baik-baik, ya, jaga dirimu baik-baik dan kerja sesuai dengan ilmu yang kamu tekuni. Beliau anak perempuan tadi sudah sampaikan, saya tekuni dunia pendidikan politik, ya, karena apa? Memang dia punya bapaknya orang politik, bergerak di dunia politik. Ya, dan orang-orang di sekitar yang dia lihat memang bergerak di dunia politik. Berarti dia kuasai ilmu politik dengan bahasa Inggris, dengan apa namanya, ininya agak tinggi. Dan itu harus tunjukkan dalam pekerjaan. Ya, tunjukkan dalam pekerjaanmu. Dan kamu harus berbeda dengan teman-teman yang sekolah dari Universitas Cendrawasih dan lain-lain sebagainya. Itu penting, tunjukkan kamu punya kompetensi atau kemampuan ilmu yang kamu tekuni di dunia perpolitikan. Dan ini penting. Tapi di sini
Dengar ya, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan kata dari banyak belajar melelahkan badan. Artinya begini, ilmu yang kita tekuni, saya sudah sampai master teologi dan ada lagi sekarang mau doktor, sedang kuliah jarak jauh. Semuanya itu omong kosong, semua itu tidak ada artinya. Kembali kepada pribadi, dengarkan baik-baik. Karena saya sekolah tinggi, saya orang hebat, saya sudah gelar tinggi dan lain-lain. Ingat, itu semua hanya tambahan. Tapi sukses tidaknya itu kembali kepada pribadi. Anak perempuan, jangan terlalu bangga diri karena Anda dari Amerika. Tapi orang akan lihat setelah kamu kerja. Itu nasihat. Oh, siapa dia? Berbeda dengan dia. Kenapa dia? Karena dia berkualitas begini. Karena apa? Dia dari Amerika, sekolah dari sana. Makanya lihat kualitasnya. Ini beda, kinerjanya beda, dedikasinya bagus, komitmennya bagus, disiplin waktunya bagus. Semua disiplin teratur karena sekolah di luar negeri memiliki kredibilitas, kemampuan berbeda dengan orang-orang yang sekolah di luar di Indonesia. Karena Indonesia banyak memang ilmunya kadang-kadang amburadul. Makanya mahasiswa yang sudah tamat pun, orang-orang gelar doktor pun, tamatan Indonesia kadang-kadang masih rendah kemampuan. Minta maaf. Ya. Dari luar negeri juga kembali juga sama, otaknya juga sama. Jadi kembali kuncinya pribadi saja. Kalau pribadinya bagus, pribadinya bisa takut Tuhan, kuncinya. Nanti ayat berikut. Dia akan dilihat orang, dia akan dihormati orang, dia akan disayang orang, dia akan diperhatikan orang. Dimanapun, kapanpun. Karena apa? Dia orang berbeda dengan orang-orang yang lain. Kenapa itu terjadi? Kuncinya tadi bapak dan mama berhasil mencetak anak sejak kandungan. Ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, dengarkan baik-baik, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Dari pendidikan tinggi, belajar banyak, cetak tulis buku banyak, semuanya oke, tetapi itu semua sia-sia. Tapi yang paling penting di sini firman Tuhan katakan, takutlah akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Itulah kunci sukses seseorang. Dari mana datangnya itu? Dari bapak dan mama, dari orang tua, dari pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan. Itu penting sekali. Karena ini adalah kewajiban setiap orang, wajib hukumnya. Ya, kita semua wajib hukumnya takut Tuhan, tunduk di bawah kaki Tuhan. Karena alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Nanti alam semesta akan lenyapkan juga oleh Tuhan. Tuhan akan lenyapkan alam semesta ini dengan detik saja, sedetik. Karena Dia yang buat dengan tangannya, Dia akan habiskan satu saat. Tetapi kalau orang hidup dalam firman Tuhan, mereka akan hidup selama-lamanya. Oke, itu nasihat dan firman Tuhan untuk yang berbahasa Indonesia, berbahasa Lani 1-2 menit saja. Wonetia bokaja kayo. Nina pulukti obon kayo. Nini kaluti obon kayo. Durati alom geba kayo ya. Alom geba ya kada. Hari ini aku tala. Obanom, akalonom. Ini kiam biloni daru mengarakan no. Ya, obloni daru mengarakan ki apuluk no angken obaru panggil panggil. Tinung gomundo. Ini yakaluto apulun ini timega kalau oba eno baburo oni ari waktu menggara ini time mun nugura di om ngotala kome daru waktu kome nugura di ba kikilo no gonenge o gelone aku waktu oti gonenge ban aku ino glombayo oti gonenge ban kini time on rega kine golebe. An sekolah itu khusus saya kira pendidikan namanya pendidikan watak dan tata nilai anak.
dari janin, begitu bertemu proses menjadi manusia seperti ikan kecil atau ikan apa namanya itu, seperti ada ekor sampai berapa proses, mulai tangan kaki keluar sampai kepala seperti ikan tapi jadi manusia, sampai 4 bulan naik 5 bulan, itu sudah mulai dengar-dengaran, masuk 6 bulan itu anak sudah dengar. Tobe keno alo obo ni ayo keno obo ni jer keno eni ya kalu dagar arki ala wonne bakay mamun kun keno yor kun keno tawer ngarakan ti obar arki tiga oba ayat 11 pasal 11 gerak no pasal 12 ayat terakhir gerak no tiga oba ayat terakhir 13 12 sekolah gogare murak murak buku apidar ni bakon geral gerak Tino rati biasa woi 13 hari lonet alam merbe inu lorak kena priti obo alam pakam pangkonak pangkonak lorak kena ti obo tiar tinu gomen tiabu omawe penting mendegar tiege me ana ino be ino nina puluk obo nage ti kuncinya bapak dan mama woi toko mende bulu kan bulu bunda bulu ye anya ibu kada ko yake oh 2 jam kira kena inega mobil panega nugui ini orang-orang saya ini semua rata-rata makan pinang kira sedih sekali Abu Mendo sedih sekali saya lihat, saya berdiri di mobil di luar, saya punya adik-adikku, anak-anakku semua rata-rata makan pinang, gaya waktu makan pinang, merokok waktu merokok gaya. Padahal kamu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Anak penginjil pun juga ikut masuk merokok. Waduh, merokok memang tidak, Alkitab tidak katakan. Tetapi kamu tahu ini karkebeti atau urikun kayo. Alawi urik abo yokkere gwara, kombo wini yokkere gwara, kalau mini kombo amini yokkere gwara. Ime bukan andi gue lupa we gaya-gaya mentaboni nge, we pinan gaya-gaya. Karena udah kami gunung detina nabako mendok op menggara kue, muji baka mendebe kampung mandang. Coba, ikan gini nuai ikan di gay mon kia mai mon ki mai mon kok dugu mode mon we inda pindan ki wak en ki no andrege. Ini kile no mendep komanda tingge ba pinan nge tira tan wak pere kombo men ko wara we won me ku ambi tan ko wara ko ala woni wa gara pa le go re wara jadi bukan hari tati negara no go e ko kira ala no ko kimelu ko negara le on re ande ga we ko songare kre ti lipuwe anna kalau menimpana no pan koyo ti ko ba kobir men buki doa segala bangsa almarhum pendeta Gabriel koloni wone ko ti Yokoba tokoba era ko yata no era tahun 70 baru era sini muri doa apa namanya era sampai di sini sampai di Jawa balik lagi bikin lagi kera juga tahu bukit doa ban muru ko ono covid juga untuk orang upoloni toyo upu no moyo ini hanya sebagai manusia saja. Ini adik dari bapak saya Anoba Aulugi deting korek to ba kualu ko bayo kualu wara de an tara di korek meti mende dara ngobo an ani awi mende gwani awi mende pende gara kwata gwan bita tinggi le ti mende ga ambu dara to ko bare ne ti ba won be yo mende ari mu ala woni ga mu yo ko gara won ga yi ndaro we no kangara da na won ga yi mende do wayan mu yo batore ko rai dan kita diskusi seperti itu dan saya sampaikan saya bersyukur ya an wa ala wayo gira ala nana murok ko kana garati na lo kala ber kidu to ba epan mu ga kata mende ku gini ko ba kata mende ala nan neren ban an senang sekali ni kiale ti wona me
keluarga orang tua ba mulai ya ko ibare pinari wakki one ya one ya karena har sekolah warti apa nanti apa ya bu gemer ya tiar bal onggelo na ada onggelo sudah ada belum toh oke ya itu juga penting harus jaga diri baik-baik ya. Kamu sekolah tamat dari Amerika dan harus mulai belajar jaga diri. Satu, kedua, sementara jaga diri, cari suami yang baik. Pertama, calon suami lah baca. Jangan asal-asalan, karena suamimu akan membawa kamu kemana kamu pergi, karena kamu bukan laki-laki, kamu perempuan. Orang tua punya tanggung jawab sudah selesai, sampai sekarang kamu sudah sekolah, sudah tamat. Besok lusa kamu sudah cari kerja. Dan setelah cari kerja, sementara kerja, kamu menikah, ya. Selesai kamu harus bangun rumah tangga yang baik. Dan ilmu yang firman yang saya sampaikan itu kalau peganganmu, kamu pasti sukses. Tidak sia-sia banyak dukungan doa dan lain-lain sebagainya. Terima kasih untuk pemerintah tadi, memang mereka juga bantu ya. Itu semua akan bahagia kalau kamu setelah ini cari kerjaan yang baik, dapat teman hidup yang baik, berdua bisa menolong keluarga lain. Itu tujuannya ya, karena memang nenek moyang kamu itu begitu, tete kamu juga begitu, mereka tidak pernah hidup sendiri. Ya, kalau di kota kamu saya, tapi bapakmu, mamamu, tete-tetemu itu tidak seperti itu. Ya, wamaru gekui igarale, orang tidak tahu ini tawekui. Tapi lakara ini alina guna tu weru. Di tumbur gua kui, guna lega. Itu keluarga, itu budaya yang Tuhan kasih dan itu budaya Allah. Ya, budaya Allah itu kasih, membagi untuk jadi berkat. Jadi kalau kamu besok kerja bukan untuk dirimu sendiri, untuk orang banyak. Saat orang duka hadir, saat ibadah kalau ada sesuatu beli air putih datang dengan suami antar. Saat ada apa keluarga butuh bawa air putih. Kalau memang ada daging, bawa daging. Kalau memang ini, bawalah uang. Itu tujuan hidup manusia. Itu untuk kamu, karena itu kamu sekolah tinggi. Bukan untuk memperkaya diri, gak ada artinya. Ya, gak ada artinya untuk hidup untuk menikmati. Hidup untuk orang banyak itu warisan nenek moyang kamu. Ya, ini nasihat terakhir buat kamu. Sebelum saya tutup. Ya, firman Tuhan, kamu sudah mencari ilmu setinggi-tingginya, Alkitab bilang tadi. Tapi itu semua tidak ada artinya. Tapi yang penting sekali ialah besok dua tugas. Pertama cari kerja, kedua cari teman hidup. Ketiga terakhir, setelah kamu dapat teman hidup dan kerja, harus jadi berkat. Aku minake kelompok. Aku minake no gemu no ini largo no. Uwa ke galon Korea kalau begini mapunanya lawan dibenting waktu. Orang tua punya tanggung jawab sudah selesai. Dan sekarang ini kita banyak keluarga datang, coba lihat. Ini semua karena kar datang. Banyak berkat juga ada di sini. Dan semua yang saya sampaikan direkam. Nanti itu menjadi pegangan kamu. Akan dibuat oleh list masuk dan kamu pegang dan kamu bisa dengar. Kalau kamu waktu menikah, buka supaya suamimu nanti dengarkan dulu nasihat ini. Karena nasihat firman yang saya sampaikan itu mahal harganya. Sesuatu semuanya akan berlalu. Jadi selamat datang anak-anak kekasih dari Amerika, dan kami akan doakan kamu untuk dapatkan pekerjaan yang baik. Yang kedua, dapat teman hidup yang baik. Berdua bangun rumah tangga yang baik. Dan terakhir, jadi berkat bagi banyak orang. Aku minake kalau juga ada ke sekolah kota ya bukan ya. Aku minake kalau ada pinari waktu. Nina itu kalau ada betul. Anti kena pikiran kalau ada.
kang kuwi no tol be ti na sa on ngolora atau yi lo du ko mi no lora yo ko la kuwi no ko lora nduk ko la ko ra tinin na kuwi no lo ni no lo ko tim lo le ko lora ne ni da la na ran ba bu tiar abokat alayo kita berdoa wan oba kakone abu gari re kakone tingore lek wen garu tona me anone ngore le gara keno timbona pon kakone me amba gara keno timbambo ni kimeta wan oba kakaputi abu ara waki ala ranti wan kime pembo arum lo mo ore ok ndekeno garam kol ko mari obe kol ora dok epigel ko no bawa de ara ko bana alo mi no ore ko no we apir ina ru ko mon berkate ke na ko ban di gunda acara ko apiraro orang ko wayo apira la cara nora cemua apira kar berkatiero ya ini ga abo ko mi gale bani na no bawa wayo wah haramuya katiana. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati, menjaga, mendidik anak kekasih kami, dan dia sudah kembali ada bersama dengan kami. Ada tugas yang besar yang masih menunggu anak perempuan kami ini. Pertama, dia akan cari pekerjaan. Setelah mendapatkan pekerjaan, mencari teman hidup, dan mereka dua akan bangun rumah tangga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat Allah turun atas anak perempuan ini dengan berlipat-lipat kali-kali, dan lindungi dan jaga anak perempuan ini. Berkati kedua orang tua dan kakak-kakaknya, adik-adiknya. Berkati keluarga besar yang ada. Terima kasih karena Engkau baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah. Ya, oke. Erdina Amoreisa Falista David. Wah, luar biasa. Mana anak? Mari bawa ke sini, saya berdoa untuk dia. Tiga obat belakang, obat enggak? Obat mana? Bapaknya di Wamena. Iya, Erdina Amoreisa Falista David. Andre tiga bala kira tadi udah bagi orang bala kata. Oh ini mah Andre Burito era kan kayak orang enggak. Ya ligua era kan pada tahun nung game. Oraga yang mana outing ada kongkan mo ya lego bala. Titi kota kota begini galiar dia kedua luar biasa. Oke. Jadi kiunya boy kadang-kadang anak-anak begini memang prosesnya dari dalam, tetapi dia sudah ini sekarang. Bapaknya ada di Wamena. Oke. Oke. Sekarang kau punya tanggung jawab untuk membesarkan dia. Umur emas itu sekarang ini sampai umur 7 tahun. 7 tahun mendidik anakmu baik-baik. Dia akan jadi mama yang baik nanti. Dia akan jadi mama untuk banyak anak. Dia sekolah bagus. Tidak seperti kalian-kalian. Itu kembali ke kamu, ya. Jadi kuncinya sekarang jaga anak ini baik. Karena saya berdoa di tempat yang terbuka acara besar ini. Bila? Di mana? Katanya lagi aja. Kami ini mau modern. Oke, Erdina Amoreisa Falista David. Saya berdoa untuk dia. Itu mah kinenggi akya layori. Andre karati Erdina. Dalam nama Tuhan Yesus, ini anakmu Erdina sudah lahir beberapa bulan yang lalu dan sekarang ada bersama kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, menyertai anak kami Erdina dari sekarang sampai besar, sampai Tuhan Yesus datang.
menjemput kami semua. Jadikan anak ini sehat selalu dan menjadi orang hebat ke depan, dan mendapatkan teman yang bagus semuanya. Itu hamba berdoa saat ini. Hamba ikat semua kuasa dunia iblis apapun tidak dapat mengganggu anakmu ini dari kecil sampai besar. Malaikat-malaikat sorgawi yang kau kirim jaga anak perempuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mamanya, berkati supaya mama menjaga anaknya dan suami menjaga anaknya dengan baik sampai selesai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini hamba berdoa resmi untuk Erdina Amoreza Falista Dabi. Tuhan memberkati dalam nama Yesus, dalam nama yang maha besar. Saya sudah berdoa dan memberi berkat di dalam Yesus Tuhan untuk anaknya. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan luar biasa. Wah. Allah nuko tano waya kira kaya wah. Puji Tuhan. Abang ada kurame. Ya, ini 3 acara besar jadi dalam satu paket. Pertama, ya hamba Tuhan Pak MNB Allah aku kenal puji Tuhan. Yang kedua, anak kekasih kita Friska bisa kembali ke Papua. Selamat datang. Dan terakhir kita bisa doakan anak ini. Abang harap mewah kita ya makanan sudah ada, jadi langsung berdoa ya. Teman Erwok, saya langsung berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu yang menyelenggarakan acara syukuran ini dan juga memberkati acara pada kesempatan ini. Kami sudah diberkati dalam ibadah, dalam firman Tuhan, dan kami sudah naikkan pujian dan kesaksian. Waktunya kami menikmati makanan yang sudah disediakan. Kiranya Tuhan memberkati yang menyediakan makanan. Wam lakaranam abo siapa kan alaga dan ambil mana ke pikir mungkin, dan berkati kami yang makan bersama-sama pada sore hari ini, dan kami percaya Engkau memberkati berlipat kali ganda dalam acara ini. Wah, biarlah semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Bapa di sorga. Terima kasih. Wah. Dan akhirnya kepada kita semua, kita akan kembali dari tempat ini dan terimalah berkat. Kiranya berkat di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Wah. Puji Tuhan. Dan waktu selanjutnya mana ya Pulau Allah kepada waktu selamat menikmati hidangan atau jamuan sore ini.